Ancaman bahwa Israel mungkin kembali terseret ke dalam perang dengan Iran membuat banyak warga Israel bertanya-tanya, apa artinya ini untuk liburan mereka? Dan apakah aman untuk memesan penerbangan? Nah, jangan khawatir. Pihak keamanan Israel mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki rencana untuk menjaga Bandara Ben Gurion tetap beroperasi, bahkan selama serangan misil dan drone. Sistem baru ini melibatkan IDF, pertahanan udara, dan pengatur lalu lintas udara sipil ke dalam satu jaringan komando, menciptakan jendela waktu yang presisi untuk lepas landas dan pendaratan. Itu kabar baik untuk El Al, Arkia, dan Israel. Namun, hanya karena Israel bisa membangun sistem dan menjaga landasan pacu tetap siap, bukan berarti maskapai asing pasti akan mempercayai langkah-langkah pengamanan ini dan benar-benar terbang. Untuk membahas lebih lanjut, kita sekarang bersama Mark Feldman, CEO Zion Tours, yang bergabung dari Yerusalem. Mark, terima kasih telah bersama kami di I24 News. Secara praktis, bagaimana jendela waktu lepas landas dan mendarat ini akan bekerja jika seperti yang pernah kita lihat sebelumnya, ada misil yang terdeteksi masuk saat pesawat sudah mendekati Bandara Ben Gurion? Ketika kita membaca sesuatu yang menyebutkan kemampuan operasional yang unik, saya selalu merasa skeptis. Jelas, mereka tidak akan bisa menjelaskan secara rinci dan memberitahu kita apa maksudnya. Karena mereka tidak ingin orang Iran memanfaatkannya. Jelas, jika rudal-rudal itu diarahkan ke Bandara Ben Gurion, saya tidak tahu seunik apa itu kecuali kita punya serangkaian sistem Iron Dome. Bandara ditutup selama 12 hari. Ketika rudal menghantam dekat Bandara Ben Gurion. Jika jangan sampai itu terjadi lagi, bandara akan ditutup. Itulah kenyataannya. Fakta bahwa mereka berusaha untuk tidak melakukan apa yang mereka lakukan terakhir kali, dengan membatasi hanya 50 atau 100 orang. Itu bagus, dan itu luar biasa, bahwa mereka bekerja sama sehingga kita mendapatkan informasi intelijen yang tepat waktu. Tapi kenyataannya adalah, jika Bandara Ben Gurion terkena serangan, kemungkinan besar otoritas bandara tidak akan mengizinkan orang pergi ke bandara untuk check-in, dan tidak ingin penerbangan mendarat. Itulah kenyataannya. Meski begitu, Oh, baiklah, silahkan. Maksud saya, sistem ini kemungkinan besar akan meyakinkan maskapai Israel, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Apa yang dilakukan pihak berwenang untuk meyakinkan maskapai asing? Beberapa di antaranya masih menunda kembali ke Ben Gurion. Apa yang dilakukan pihak berwenang untuk meyakinkan mereka bahwa terbang itu aman? Ya, sekali lagi, ini bukan hanya soal maskapai penerbangan. Pertama, ini soal perusahaan asuransi. Jika kita kembali ke masa perang, British Airways dan United tidak akan kembali. Kedua, ini juga soal kru. Alasan tidak ada maskapai Amerika Utara yang kembali ke sini untuk musim gugur adalah karena kru harus menginap di Tel Aviv. Mereka tidak mau menginap. Kita sedang berada di zona perang, dan itu tidak akan berubah. Kau tahu, 3i, Emirates, Etihad, dan Ethiopian telah terbang ke sini secara rutin, sama seperti Arkia, Israel, dan El Al. Tapi dari sudut pandang konsumen, jangan beli tiket di maskapai yang hari ini tidak terbang ke sini. Kemungkinan mereka kembali sebelum tercapai perdamaian sangat-sangat kecil. Maskapai-maskapai di sekitar sini, seperti LOT ke Polandia, atau Aegean ke Yunani, mereka bisa segera menghentikan penerbangan mereka. Tapi, sebagian besar maskapai yang belum kembali, tidak akan kembali. Sekarang, ketika Presiden Amerika Serikat berbicara dengan nada perang, dan mengeluarkan ancaman-ancaman seperti menempatkan Iran, Anda tahu, kembali ke zaman batu, tidak ada alasan bagi mereka untuk kembali. Selain itu, ini adalah masalah ekonomi. Bukan berarti banyak turis Amerika dan turis Inggris yang bilang, ya, ayo kita pergi ke Israel. Kita sedang berperang. Itu sudah di mana-mana. Jadi kita kehilangan musim panas. Kita kehilangan masa hari raya besar Yahudi. Orang-orang tidak akan datang ke sini untuk Sukkot. Para orang Kristen tidak akan datang ke sini untuk perayaan Pondok Daun. Jadi sampai kita memiliki perdamaian di sini, Anda tidak akan melihat sebagian besar maskapai asing datang ke sini. Apakah kita memiliki operasi militer yang melibatkan rudal dan drone? Mereka tidak akan terbang ke sini di tengah-tengah perang. Nah, berkaitan dengan itu, apa dampak utama terhadap pariwisata? Apakah kita mulai melihat pariwisata sedikit mulai pulih seiring Israel menambah lebih banyak penerbangan dengan berbagai maskapai asing? Apa arti eskalasi berikutnya bagi industri pariwisata? Industri pariwisata cukup buruk. Yang ada hanyalah yang disebut kunjungan keluarga dan teman. Seseorang yang datang mengunjungi Anda yang tinggal di sini. Oke, dan kami memiliki banyak delegasi politik. Kami memiliki hampir semua ABC, APEC, delegasi Kongres J Street yang datang ke sini untuk menginjakkan kaki di sini, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, mencoba mencari tahu seiring pemilu berlangsung dengan siapa mereka harus bertemu, siapa yang mungkin akan berada di pemerintahan berikutnya. Tapi pariwisata liburan biasa tidak akan ada. Oke, jumlah kelompok birthright telah menyusut menjadi angka yang kecil. Tidak ada kelompok gereja yang datang. Hanya sedikit rombongan wisata liburan. Kapal pesiar sudah tidak lagi datang ke Israel sampai tahun 97. Jadi inilah kenyataan pahit yang sudah kami jalani hampir 3 tahun.
Ini bukan profesi yang mudah. Kebanyakan pemandu wisata yang saya kenal sudah mencoba mengubah pekerjaan mereka. Restoran-restoran yang bergantung pada pariwisata, taksi-taksi, semua hal ini benar-benar terpukul. Dan sayangnya, kemungkinan besar hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Jadi sebelum kita akhiri, Mark, apa pesan Anda untuk para pelancong, baik warga Israel maupun orang asing saat ini? Begini, pertama dan yang paling utama, jangan panik. Saya sering menerima telepon dan email. Menurutmu bandara akan tetap buka? Apa yang akan terjadi? Ini adalah hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Rencanakan perjalananmu. Pilih maskapai yang kamu percayai. Ketahuilah bahwa jika mereka membatalkan, itu bukan akhir segalanya. Oke, jika kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menghadiri pernikahan atau, semoga tidak, pemakaman, kita tahu ada alternatif lain. Entah itu lewat Yordania atau Mesir, seperti yang kami lakukan beberapa bulan yang lalu. Intinya adalah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak bisa sampai susah tidur karena hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Iya, Tolong bepergian Tuhan, itu semoga memang Engkau bikin stres. yang mengurusnya. Sudah cukup berat tanpa penutupan-penutupan ini sepertinya. Tapi kamu benar, jangan khawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Aku suka pesan itu, Mark. Terima kasih banyak sudah bersama kami di i24 News. Sama-sama.